Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak ibu semua. Apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini adalah hari pertama belajar setelah liburan semester pertama ya. Nah, ibu harapkan anak-anak ibu tetap semangat belajarnya walaupun tidak secara tatap muka. Kita belajar tetap melalui online. Mudah-mudahan anak-anak ibu mendapatkan ilmu yang barokah. Nah, sebelum belajar, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita belajar bab pertama pada semester kedua adalah tentang fluidostatis. Assalamualaikum. Materi yang akan kita pelajari pada semester 2 ini ada 7 bab. Yang pertama bab fluidostatis dan dinamis, yang kedua suhu dan kalor, kemudian termodinamika, bab keempat getaran dan gelombang, medan elektromagnet, optik, fisika modern, dan radioaktivitas. Adapun kompetensi dasar pada bab fluida adalah 3.7 menerapkan hukum-hukum yang berhubungan dengan fluidostatik dan dinamik. 4.7 memecahkan persoalan pada bidang teknologi dan rekayasa yang berkaitan dengan hukum-hukum fluidostatik dan dinamik. Nah, sekarang kita belajar tentang dasar dari fluida, yaitu adalah tentang tekanan ya. Tekanan itu simbolnya P, diambil dari kata pressure. Nah, hari ini kita akan melakukan penyelidikan hubungan tekanan gaya dan luas penampang benda. Alatnya mudah saja, yaitu spidol dan paku payung. Nah, di SMP anak-anak ibu kan sudah belajar tentang gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda. Akibat gaya nanti menghasilkan beberapa efek. Misalnya benda yang dari keadaan diam menjadi bergerak, benda yang bergerak menjadi diam, atau dia bisa merubah arah gerak benda dan bisa merubah kecepatan benda, atau juga bisa merubah bentuk benda. Nah, anak-anak ibu pernah ya mendengar kata tekanan? Apa itu tekanan? Tekanan kalau kita artikan dalam bahasa mudahnya itu adalah sesuatu yang dapat merusak benda lain. Nah, itu bahasa mudah tekanan adalah sesuatu yang bisa merusak benda lain. Jadi kalau kita melakukan perusakan kepada benda, misalnya menggergaji benda, atau memotong benda, atau mematahkan benda, nah itu namanya kita memberikan tekanan kepada benda tersebut. Nah, hari ini kita lakukan dulu hubungan, kita selidiki dulu hubungan antara luas penampang dengan tekanan. Luas penampang simbolnya A. Nah, kita manfaatkan spidol dan paku payung tadi. Jadi, spidol dan paku payung itu kan luas penampang bagian bawahnya berbeda. Kalau spidol dia lebih besar. Kalau paku payung dia lebih kecil, lebih runcing ya kan. Nah, kemudian paku payung dan spidol tadi kita tusukkan dengan gaya yang sama besar ke sebuah kayu. Nah, pasti hasilnya berbeda kan? Nah, pada spidol itu tidak merusak kayu. Kalau pada paku payung dia dapat merusak kayu. Buktinya apa? Kayunya menjadi bolong. Berarti kan ada perusakan. Nah, dari spidol dan paku payung ini tekanan yang dihasilkannya kan berbeda. Kalau pada spidol dia tidak merusak kayu, berarti tekanannya bernilai 0. Sedangkan pada paku payung dia bisa merusak meja, berarti ada tekanan yang dihasilkannya, atau paku payung dapat merusak kayu tersebut.
Jadi dapat disimpulkan bahwa kalau kita lihat luas penampangnya, luas penampang paku payung itu kan kecil, runcing, tajam, berarti tekanannya besar. Jadi semakin kecil luas penampang benda, berarti tekanan yang dihasilkannya semakin besar. Dan perhatikan yang pada spidol. Kalau spidol, luas penampang ujung spidol itu adalah besar, tetapi tekanan yang dihasilkannya adalah 0. Dia tidak bisa merusak kayu. Kesimpulannya adalah semakin besar luas penampang benda, maka semakin kecillah tekanan yang dihasilkannya. Berarti kalau kita buat kesimpulan dalam simbol, yaitu P berbanding terbalik dengan 1/A. P sebanding dengan 1/A atau P berbanding terbalik dengan A. Tekanan berbanding terbalik dengan luas penampang. Paham ya? Sekarang kita akan menyelidiki hubungan gaya dengan tekanan. Kita manfaatkan bendanya paku payung saja. Nah, paku payung ini kita ambil 2 buah, kemudian kita tekan dengan gaya yang berbeda. Jadi, paku payung 1 ditekan dengan gaya yang kecil, sedangkan paku payung yang kedua ditekan dengan gaya yang lebih besar. Nah, ditekan pada kayu tadi. Nah, nanti didapatkan hasilnya, pasti anak-anak ibu tahu ini, didapatkan hasilnya apa? Kalau kita menekan paku payung dengan gaya besar, nah nanti kan paku payungnya kan tertancap lebih dalam dibandingkan dengan paku payung yang ditekan dengan gaya yang kecil. Jadi kan sangat jelas sekali terlihat bahwa kalau kita menekan atau mendorong paku payung atau memberikan gaya kepada paku payung, semakin besar gaya yang kita berikan, maka semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Jadi kalau gaya yang diberikan kecil, tekanan dihasilkan juga kecil, atau secara matematisnya yaitu P sebanding dengan F. Artinya tekanan sebanding dengan gaya. Tekanan yang dihasilkan oleh sebuah benda tergantung dengan gaya yang diberikan kepada benda tersebut. Jadi semakin besar gaya yang diberikan kepada benda, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan, dan sebaliknya. Jadi tekanan itu dipengaruhi oleh gaya dan luas penampang benda. Sehingga dari persamaan di atas, yang pertama P sama dengan 1/A digabungkan dengan P sebanding dengan F atau sama dengan F digabungkan jadinya P sama dengan F/A. Inilah rumus dari tekanan tersebut. Jadi tekanan sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas penampang benda. Nah, apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya, kalau kita ingin merusak sayur, atau memotong sayur, atau memotong timun, atau memotong buah, kita menggunakan pisau yang tajam. Dengan pisau yang tajam, berarti kan luas penampangnya kecil, sehingga hasil tekanan yang diberikan besar, atau dia mampu merusak benda lebih besar dibandingkan dengan pisau yang tumpul. Begitu juga sebaliknya, kalau pisaunya tumpul, berarti kan kita susah untuk merusak benda tersebut. Nah, dalam dunia kesehatan, contohnya apa? Misalnya gunting yang digunakan untuk operasi, atau spuit harus runcing, harus tajam ujungnya. Apalagi pisau bedah dan lain-lain. Paham ya anak-anak ibu? Sekarang kita belajar tentang hukum Archimedes. Pernah nggak terpikir oleh anak-anak ibu ketika melihat kapal yang terbuat dari baja dan besi mengangkut barang yang banyak, beratnya berton-ton, kenapa dia bisa mengapung di laut?
sekarang Ibu akan menjelaskan tentang percobaan hukum Archimedes. Karena kita melakukannya secara online, jadi Ibu tidak bisa melakukannya tanpa alat-alat. Jadi Ibu akan menjelaskannya melalui gambar ini. Nanti Ibu juga akan mengirimkan video animasi sederhananya ya. Nah, percobaannya gampang. Jadi alat yang dibutuhkan adalah neraca pegas, kemudian neraca, kemudian ada gelas kimia, ada gelas ukur yang seperti cerean itu. Jadi ada bolong di sampingnya. Nah, kemudian neraca pegas ini kalau kita lihat pada gambar itu adalah yang dipegang itu. Jadi ada sebuah benda panjang, kemudian ada garis-garis. Nah, itu neraca pegas. Neraca pegas ini adalah alat timbangan untuk mengukur massa benda atau berat benda. Jadi nanti itu nampak ada pegas di dalam neraca pegas itu. Nanti kalau kita gantungkan benda, nanti neracanya akan tertarik ke bawah. Nanti kita baca berapa berat benda. Kemudian berat benda ini nanti diikatkan pada neraca pegas. Ketika benda diikatkan dengan neraca pegas, nanti neraca pegasnya tertarik ke bawah, nanti terukurlah beratnya berapa. Nah, misalkan berat benda di udara itu adalah 20 Newton. Kemudian nanti kita butuhkan gelas ukur, gelas kimia yang ada cerean itu diisi dengan air. Nah, air ini diisi sampai mau akan tumpah. Nah, nanti gelas ini nanti diisi dengan air, di sampingnya kita sediakan gelas kimia yang lain, nanti ditimbang dulu beratnya berapa. Nah, kemudian benda yang tergantung pada neraca pegas tadi nanti akan kita masukkan ke dalam air. Nah, ketika benda tadi dimasukkan ke dalam air, maka terbacalah di neraca pegas itu beratnya misalnya jadinya 13 Newton. Jadi kalau benda dimasukkan ke dalam air, nah itu kan beratnya berkurang, jadinya 13 Newton. Kalau kita bandingkan dengan berat benda di udara sebelum dimasukkan dalam air, kan itu 20 Newton. Berarti kan ada berat benda yang hilang. Nah, kemana berat benda yang hilang ini? Nah, ketika dimasukkan benda ke dalam air, nanti kan airnya tumpah, melimpah, jadi tampunglah oleh gelas yang ada di sampingnya itu. Nah, gelas yang di sampingnya itu tadi kan berat kosongnya sudah kita timbang. Kemudian ketika dimasukkan air, nanti kan airnya tumpah. Nah, nanti kita timbang berapa berat air yang tumpah ini. Nah, nanti misalnya dari hasil percobaan didapatlah berat air yang tumpah atau berat air yang pindah itu besarnya 7 Newton. Jadi kalau kita analisa hasil percobaan ini, berat benda di udara, misalnya simbolnya WB, sama dengan berat benda dalam air atau WF, F itu fluida, ditambah berat benda yang hilang. Jadi 20 Newton sama dengan 13 Newton ditambah 7 Newton. Jadi hasilnya sama ya. Nah, kemudian kalau kita analisa lagi, berat benda di udara itu WB sama dengan berat benda dalam air WF ditambah berat air yang tumpah. Jadi 20 Newton sama dengan 13 ditambah 7 Newton. Jadi kesimpulannya apa? Ternyata berat air yang tumpah itu atau berat air yang pindah itu sama dengan berat benda yang hilang. Nah, kedua bahasa ini maksudnya berat air yang tumpah atau berat benda yang hilang ini sama dengan gaya Archimedes. Ini yang disebut dengan gaya Archimedes, yang disebut juga dengan gaya apung, atau nama lainnya gaya angkat, atau nama lainnya gaya tekan ke atas. Simbolnya Fa. Jadi nama gaya Archimedes, gaya apung, gaya angkat, gaya tekan ke atas ini tergantung dari buku yang kita gunakan, maknanya sama. Paham ya?
Sekarang kita akan menganalisa benda yang di dalam air tadi, benda yang diikat dengan neraca pegas tadi ya. Nah, perhatikan gambar di samping. Saat benda berada di dalam air, benda nanti akan menerima gaya tekan ke atas yang arahnya ke atas, FA arahnya ke atas. Anak-anak ibu sudah ketahui bahwa semua benda mempunyai gaya berat. Gaya berat itu arahnya ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi weight arahnya ke bawah. Jadi kalau kita perhatikan FA dan W ini berlawanan arah. Pada contoh tadi, W tadi kan besarnya 20 Newton, sedangkan FA besarnya 7 Newton. Jadi berat benda di dalam air kan berkurang, jadinya 13 Newton. Nah, karena gaya tekan ke atas ini yang menyebabkan berat benda itu di dalam air berkurang. Jadi untuk berat benda di dalam air berkurang ya. Oleh sebab itu kita lebih mudah mengangkat batu di dalam air dibandingkan dengan mengangkat batu di udara. Karena mengangkat batu di udara tidak ada yang menolong untuk mendorong ke atas, berbeda dengan batu yang berada di dalam air. Ada gaya ke atas. Gaya ke atas itu berarti dia mendorong ke atas. Jadi pekerjaan kita lebih ringan mengangkat batu di dalam air. Begitu juga dengan menggendong orang di dalam air. Kalau menggendong orang di udara itu lebih berat pekerjaan kita. Tetapi ketika kita menggendong orang di dalam air, pekerjaan kita menjadi lebih ringan karena ada gaya ke atas atau gaya apung atau gaya Archimedes tadi yang arahnya ke atas, sehingga berat benda menjadi berkurang. Bahkan untuk menggendong manusia di dalam air kadang sebelah tangan pun bisa. Contohnya adalah ketika menolong korban di dalam air, tenggelam di dalam air ya. Adapun bunyi hukum Archimedes adalah semua benda dimasukkan dalam zat cair akan mendapat gaya ke atas dari zat cair itu seberat zat cair yang dipindahkan. Nah, ini udah Ibu jelaskan tadi ya. Semua benda yang masuk ke dalam zat cair pasti mengalami gaya ke atas. Berapa besar gaya ke atas? Sebesar zat cair yang dipindahkan atau ditumpahkannya. Itulah besar gaya apung atau gaya tekan ke atasnya. Sekarang kita akan mencari persamaan berapa besar gaya tekan ke atas atau gaya ke atas atau gaya apung atau gaya Archimedes. Perhatikan gambar yang di sebelah kiri dulu ya. Jadi ini ada benda hitam yang berada di dalam air. Ada titik A bagian atas dari benda dan ada titik B di bagian bawah benda. Kemudian tekanan pada titik A itu dapat dicari dengan tekanan hidrostatis yaitu P0 ditambah rho G HA. P0 itu adalah tekanan udara ditambah rho ini adalah massa jenis fluida dan G itu adalah gravitasinya. Kemudian HA itu adalah kedalaman pada titik A. Kemudian kita cari juga berapa tekanan hidrostatis di titik B. Rumusnya PB sama dengan P0 ditambah rho GHB. PB tekanan di titik B sama dengan P0 itu tekanan udara ditambah rho massa jenis fluida, G gravitasi, percepatan gravitasi, sedangkan HB itu adalah kedalaman di titik B. Nah, sekarang kita cari perbedaan tekanan di antara titik B dengan A berapa. Jadi PB di delta P sama dengan PB dikurang PA. Makanya jadinya PB dikurang PA berarti P0 ditambah rho GHB dikurang P0 ditambah rho GHA.
hasilnya menjadi rho G P dalam kurung HB dikurang HA. P0 sama P0 dikurangkan jadi habis, jadi P0-nya hilang ya. Nah, tinggal apa? HB dikurang HA itu kan jadinya H, ketinggian benda. Jadi rumusnya delta P sama dengan rho GH. Nah, perubahan tekanan delta P kalau kita kalikan dengan A itu adalah nanti menjadi gaya ya. Nah, ingat pelajaran tekanan tadi, P sama dengan FA. Ya kan? Jadi FA ada ya, gaya tekan ke atas. Sama dengan rho GH dikali A juga. Rho G kali H. H itu adalah ketinggian benda dikali A, luas penampang benda. Luas penampang benda dikalikan dengan tinggi benda itu adalah volume benda, ya kan? Jadi rumus FA adalah rho fluida dikali gravitasi dikali volume benda yang tercelup. Paham ya? Kalau seandainya benda yang gambar di sebelah kiri ini kan bendanya tercelup semua, makanya volume benda itu sama dengan volume benda yang tercelup ya. Nah, sekarang perhatikan gambar yang di sebelah kanan. Nah, ini kasus benda yang tidak tercelup semuanya. Jadi mengapung, dia ada sebagian benda yang berada di atas permukaan air. Contohnya apa? Misalnya kita yang sedang berenang ke kedalaman air misalnya sampai pinggang kita. Berarti kan benda yang tercelup di dalam air kan dari pinggang ke kaki. Sedangkan benda yang tidak tercelup di dalam air itu adalah dari pinggang ke sampai kepala kita. Paham ya? Nah, sekarang kita perhatikan gambar ini ya, yang digambar sebelah kanan. Titik. Jadi PA sama dengan P0. PB sama dengan P0 ditambah rho GH. H-nya itu adalah yang tercelup saja ya. Jadi rumusnya menjadinya gaya apung atau gaya tekan ke atas sama dengan massa jenis fluida dikali gravitasi dikali volume benda yang tercelup. Ingat rumus volume, ingat ya, FA sama dengan rho GV volume bendanya, volume benda yang tercelup, bukan volume benda keseluruhan. Jika semua benda kita masukkan ke dalam zat cair, pasti benda tersebut mengalami 3 kondisi. Bisa dia tenggelam, bisa mengapung, atau bisa melayang. Yang tenggelam itu adalah benda berada di dasar permukaan zat cair. Sedangkan benda melayang itu semua benda berada di dalam air, tapi dia tidak menyentuh lantai atau dasar zat cair. Benda terapung dia berada di atas. Nah, syaratnya kalau benda terapung, yang pertama kita bahas benda terapung ya. Syarat benda terapung itu adalah FA-nya harus lebih besar daripada W, atau W-nya kecil daripada FA. Sehingga karena gaya tekan ke atasnya lebih besar daripada W-nya, makanya benda tersebut terdorong ke atas sehingga dia mengapung di atas permukaan zat cair. Rumus W itu adalah rho benda kali volume benda dikali gravitasi. Sedangkan FA rumusnya adalah rho fluida dikali volume benda yang tercelup dikali gravitasi. Nah, kemudian kita coret gravitasi dibagi gravitasi kan habis, tinggallah rho benda sama dengan rho fluida dikali volume benda yang tercelup di dalam fluida dibagi dengan volume benda. Jadi untuk kasus benda terapung, massa jenis benda kecil daripada massa jenis fluida. Contohnya gabus yang diletakkan di dalam air, contohnya kayu. Kayu juga bisa, kalau gabus kalau terlalu banyak air dia kadang turun ke bawah ya. Jadi contoh yang tepat itu adalah kayu ya, kayu yang sangat berpori itu, jadi kalau dimasukkan ke dalam air dia mengapung.
massa jenis benda, massa jenis kayu kecil daripada massa jenis fluida. Kalau kita tinjau volumenya, volume benda itu lebih besar daripada volume benda yang tercelup di dalam fluida. Nah, kemudian kita bahas kasus kedua, yaitu kasus benda tenggelam. Kalau benda tenggelam, ini berarti W-nya lebih besar daripada FA-nya, atau FA-nya kecil daripada W-nya. Jadi gaya angkat yang diberikan oleh zat cair tersebut tidak mampu menahan gaya beratnya, sehingga benda turun ke bawah berada di dasar zat cair. Jadi sama seperti tadi ya caranya, yaitu W sama rumus W tadi kan rho benda kali volume benda kali gravitasi, sedangkan FA rumusnya tadi rho fluida dikali volume benda tercelup di dalam fluida dikali gravitasi. Jadi didapatkan bahwa massa jenis benda itu besar daripada massa jenis fluidanya. Jadi kalau diukur volume benda sama dengan volume benda yang tercelup di dalam fluida, karena dia tenggelam kan, jadi volumenya sama. Volume tercelup dalam fluida sama dengan volume benda keseluruhan. Yang terakhir adalah benda melayang. Kalau benda melayang, ini berarti FA-nya sama besar dengan W. Jadi benda itu berada di dalam zat cair, tidak menyentuh dasar zat cair. Ya, sehingga massa jenisnya juga sama, massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Jadi volume benda sama dengan volume benda yang tercelup keseluruhan ya, sama. Nah, kalau di SMP nih anak-anak ibu pasti udah pernah melakukannya, yaitu menggunakan ini nak, telur, air, dan garam. Nanti kalau telurnya bagus, kita masukkan ke dalam air yang belum dikasih garam, nanti kan telurnya tenggelam. Kemudian kita angkat telurnya, ditambahkan garam, diaduk-aduk, nanti dimasukkan telurnya, lama-lama nanti telurnya dalam keadaan melayang. Berarti massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida ya. Jadi kita memperbesar massa jenis fluida. Dengan memperbesar massa jenis fluida berarti gaya apungnya juga semakin besar. Nah, kemudian kita angkat telurnya lagi, tambahkan garam banyak-banyak. Nah, kemudian diaduk sampai dia larut, masukkan telur. Nanti telurnya akan terapung. Berarti gaya apungnya lebih besar daripada gaya beratnya ya, sehingga telur itu dalam keadaan terapung dan dia tak gaya tekan ke atasnya besar daripada gaya beratnya. Jadi massa jenis fluida, massa jenis cair itu karena ditambahkan garam, jadi massa jenisnya menjadi lebih besar. Nah, sehingga gaya tekan ke atasnya juga semakin besar. Sama seperti di laut mati, tak pandai berenang pun masuk kita ke dalam laut mati, kita tak akan tenggelam karena massa jenis zat cairnya sangat besar, sehingga gaya tekan ke atasnya juga besar. Paham ya? Contoh penerapan hukum Archimedes adalah yang pertama hidrometer. Kalau di dalam dunia kesehatan urinometer. Nah, hidrometer atau urinometer itu prinsip kerjanya hampir sama. Jadi di sini ada tabung kaca, tabung terbuat dari kaca, di bagian bawahnya itu diisi dengan logam bentuknya bulat-bulat, itu tujuannya untuk pemberat. Nanti dia letaknya di bawah, kemudian dikasih sejenis warna merah itu untuk menahan supaya logamnya tidak kemana-mana, jadi dia tetap berada di bawah. Kemudian yang bagian atasnya itu ada kertas, nanti di kertas ini tertulislah angka-angka. Nah, jadi cara konsep kerjanya sama, konsep kerjanya itu adalah menggunakan penerapan hukum Archimedes ya.
tinggal dicelupkan aja yang bagian merah ini di bawah, dimasukkan ke dalam sebuah zat cair. Nanti sebuah urinometer atau hidrometer ini akan mengalami gaya apung atau gaya tekan ke atas. Nah, nanti dia akan terapung. Nah, di dalam zat cair tersebut, nah bagian paling atas zat cair tersebut, nah itulah skalanya. Itulah hasil pembacaan dari urinometer atau hidrometer tersebut. Contoh yang kedua dari penerapan hukum Archimedes adalah jembatan ponton. Jembatan ponton itu adalah jembatan yang terbuat dari drum-drum. Jadi di bawah, bagian bawah itu adalah drum kosong. Nah, kemudian tutupnya itu ditutup rapat sehingga udara tidak bisa keluar dari drum tersebut. Nah, nanti di bagian atasnya dibuatlah seperti jembatan. Jadi orang bisa lewat di atas jembatan tersebut. Nah, contoh yang ketiga adalah kapal laut dan kapal selam. Nah, ini pertanyaan tadi, kenapa kapal laut yang beratnya bertonton, bawa barang lagi bertonton, bisa mengapung di atas lautan. Jadi, kapal laut itu terbuat kan dari besi dan baja. Nah, nanti bajanya itu dibuat berongga. Tujuannya dibuat berongga ini adalah agar tekanan gaya ke atasnya semakin besar sehingga mampu mengalahkan gaya beratnya. Jadi karena gaya beratnya ringan atau gaya tekan ke atasnya besar, makanya kapal itu bisa terapung di atas laut. Nah, contoh berikutnya adalah balon udara. Nah, jadi balon udara ini menggunakan hukum Archimedes juga ya. Cuma balon udara ini bagian bawah dari balon itu ada tempat pembakaran. Jadi ada tempat pembakaran untuk memanaskan udara di bagian atasnya. Ketika udara di bagian atasnya panas, jadi massa jenisnya menjadi lebih kecil, jadi struktur molekul gasnya lebih renggang. Jadi kalau begitu, massa jenis gas yang berada di dalam balon itu menjadi lebih kecil. Jadi dia mampu mendorong ke atas ya. Jadi gaya ke atasnya menjadi lebih besar dibandingkan dengan gaya beratnya. Oleh sebab itu, balon udara bisa terbang ke atas.